Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Kaum muslimin rahimakumullah, nilai-nilai kebangsaan bersumber, mengakar dan menilai yang telah hidup dalam khazanah budaya. Lalu nilai-nilai itulah yang mengakomodasikan dan menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengacu pada 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam organisasi dakwah, semua kader dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut. Bukan hanya memahami, namun juga harus terinternalisasi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu, perlu pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan. Yang pertama, Islam berasal dari kata salimah, yang berarti selamat, sentosai, damai, tunduk, dan berserah. Kata salimah kemudian berubah dengan wazan aslama, yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi seorang muslim itu harus patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sebagai sebuah agama, Islam diyakini mengandung berbagai petunjuk ideal bagi kesejahteraan hidup manusia sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuai dengan Al-Quran, bahwa Islam itu syarat dengan ajaran moral yang menekankan pada monoteisme dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, ada sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang pembacaannya merupakan suatu ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Ia merupakan kitab yang mengandung ajaran yang komprehensif. Secara sederhana, kitab Al-Quran mengandung aturan terkait relasi antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan Tuhannya, serta manusia dengan alam semesta. Selanjutnya, dari 3 relasi tersebut terdapat sub-sub yang menjadi topik pembahasan, mulai dari persoalan akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, bidang ilmu, kebudayaan, sejarah, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, dan masih banyak yang lainnya. Demikianlah karena Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, ada Islam normatif dan Islam historis. Istilah Islam normatif dan Islam historis berkembang dalam kajian studi Islam. Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan kajian Islam menjadi 3 wilayah atau domain. Yang pertama, wilayah teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang otentik. Pada level ini dapat dikatakan bahwa umat Islam manapun pasti tidak akan terlepas dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah yang sama, kecuali kelompok Syiah yang mempunyai kategori Sunnah tersendiri. Kedua, pemikiran Islam yang merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada level ini
Dapat pula disebut sebagai hasil pemikiran atau ittihad. Terdapat teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. Dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam 4 pokok cabang. Yang pertama hukum atau fikih, yang kedua teologi, yang ketiga filsafat, dan yang keempat tasawuf atau mistik. Ketiga praktek yang dilakukan kaum muslimin, praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial atau konteks. Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Islam normatif berarti Islam yang memuat kebenaran mutlak, Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Yang keempat, ada nilai-nilai universal. Dalam ajaran Islam, Islam sesuai dengan Al-Quran memiliki beberapa prinsip dasar yang bersifat universal. Pertama, prinsip tauhid. Ia merupakan prinsip paling awal yang harus dipedomani. Secara umum, misi besar Al-Quran adalah misi tauhid. Dengan prinsip tauhid ini, berarti seperti apapun pemikiran dan pandangan yang dimiliki seseorang, prinsip pertama yang harus diingat adalah bahwa Allah nomor satu dan Allah harus dinomorsatukan dalam hidup. Yang kedua, prinsip ibadah dan khilafah. Prinsip ini pada dasarnya mempertimbangkan 2 aspek kebenaran manusia sebagaimana disebut dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat dan Quran surat Al-Baqarah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketiga, prinsip ta'aruf dan tasabuk. Kedua prinsip ta'aruf dan tasabuk ini lebih mengarah kepada pola bernalar manusia ketika menghadapi keragaman dan kehidupan pluralitas. Pluralitas merupakan sebuah keniscayaan. Nalar ta'aruf adalah nalar saling memahami, dan sementara nalar tasabuk adalah nalar saling berlomba. Tentu berlomba dalam kebaikan yang dimaksud di sini. Kedua sikap ini perlu dilakukan dalam menghadapi orang, kelompok, atau komunitas lain yang berbeda dengan yang milik kita. Keniscayaan adanya keberagaman dalam hidup tidak selayaknya dihadapi dengan sikap konfrontatif terhadap yang berbeda, apalagi jika sampai memunculkan konflik yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, prinsip sebagai wasit. Prinsip keempat ini dapat inspiratif dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa umat Islam di muka bumi ini oleh Allah dijadikan umatan wasatan, umatan penengah dalam bahasa olahraga. Sang penengah adalah wasit. Layaknya seorang wasit, seorang muslim dituntut mampu menjadi penengah wasit dalam kehidupan. Ciri paling menonjol dari seorang wasit adalah keadilannya. Dengan kata lain, seorang muslim sejati adalah mereka yang kesehariannya bergaya hidup dan bergaya pikir adil, tidak membiarkan persepsi pribadi atau kepentingan kelompok atau pemihakan kepada golongan tertentu mempengaruhi keputusannya sebagai wasit. Yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah yang sebenarnya dan bukan yang diinginkan. Dan kiranya seperti itulah cara berpikir atau nalar seorang wasit sejati. Selanjutnya di sini ada wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif
yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktivitas kebangsaan, sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah negara. Sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah, dan identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas. Dan pada akhirnya lahirlah ide dan gagasan wawasan kebangsaan dan nasionalisme religius yang berbasis pada nilai-nilai agama. Ide tersebut merupakan salah satu bentuk kritik sekaligus penolakan terhadap keberadaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dianggap sekuler. Menurut Alim Ali Al-Bahnasawi dalam bukunya Wawasan Sistem Politik Islam, penolakan-penolakan yang terjadi di kalangan komunitas Muslim terhadap nasionalisme sekuler disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa gagasan tersebut mengarah pada agama baru yang menurut loyalitas komunitasnya terhadap tanpa ada loyalitas kepada yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khotibah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri kami dan teman-teman sekalian. Semoga kita tetap dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.